الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النيران. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول السيد السناد العظيم ذي القلب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واسمعوا ما قال الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Selalu basah lidah kita untuk menyebut asma dan nama-nama Allah yang mulia. Salah satu pujian yang kita berikan kepada Allah adalah alhamdulillah. Segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat bernapas, sehingga dengan nikmat hidup dan nikmat nafas yang masih Allah titipkan kepada kita semua hingga detik ini, bisa kita gunakan hendaknya semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabiullah Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, mudah-mudahan kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan pertolongan syafaat di yaumil akhirat nanti. Karena tidak ada pertolongan yang bisa kita nantikan, salah satu pertolongan yang bisa kita nantikan dan ingin kita harapkan adalah syafaatul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan catatan kita di dunia selalu berpegang teguh kepada apa yang dibawanya, pusaka yang dibawanya, yakni adalah kitab Allah, Al-Quran, wa sunnah Nabi, sunnah ataupun hadisnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan mau'izul khutbah pada kesempatan yang mulia dan singkat ini, izinkan khatib berwasiat kepada hadirin masyarul muslimin rahimakumullah yang datang pada kesempatan mulia ini, terkhusus kepada khatib sendiri yang menyampaikan. Setiap minggu, setiap pekan, khatib selalu berwasiat kepada hadirin hadirat yang hadir. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Masuk ke telinga kita, masuk ke pangkal hati kita. Apa makna dari kalimat takwa itu? Takwa menurut para ulama adalah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita menjadi pribadi hamba Allah yang selalu istiqamah mengerjakan segala perintahnya. Kemudian kita wajtinabun nawahi. Kemudian kita mawas diri untuk selalu menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan jangan kalian mati sebelum kalian ke dalam keadaan selamat. Dan kunci keselamatan kita dunia sampai akhirat, yakni adalah kalimat takwa. Mudah-mudahan bisa kita menjaga kalimat takwa ini sampai akhir hayat kita. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah khatib sudah membacakan salah satu surah di dalam Al-Qur'an. Dalam surah ini ayatnya ada 3 ayat. Tidak ada yang tidak hafal di antara kita. Surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bahkan saking hafalnya anak-anak kita mungkin sudah hafal dengan ayat ini. Tapi ternyata meskipun ayat ini pendek, salah satu ayat yang paling pendek di dalam Al-Quran, mempunyai kandungan-kandungan yang sangat luar biasa yang bisa kita jadikan ambil pelajaran di dalam kehidupan kita, menyongsong kehidupan kita akhirat nantinya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kautsar ini mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, kata Allah. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Maka para ulama menafsirkan bahwasanya kalimat dari Al-Kautsar ini
ada beberapa makna, beberapa tafsir. Pendapat yang pertama, makna dari Al-Kautsar ini adalah telaga Al-Kautsar yang sudah Allah sediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya nanti di akhirat ketika kita dimasukkan ke dalam surga. Telaga sungai Al-Kautsar yang Allah sediakan bagi kita yang taat kepada Allah dan setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tafsir makna yang kedua, makna dari Al-Kautsar ini adalah nikmat yang banyak yang bersifat umum. Mulai dari dunia yang Allah berikan kepada kita nikmat, sampai nantinya di akhirat yang Allah sediakan telaga sungai yang sangat indah, yang sangat nikmat bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah seakan-akan menegaskan kepada kita, di dunia sampai akhirat nanti kita tidak bisa lepas dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa lepas dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tak ada, sekarang kita ada di dunia Allah yang fana ini. Singkat kita, dari alam rahim, dari alam ruh ke alam rahim, sampai kita ke dunia Allah yang fana ini. Dari yang tak ada kita menjadi ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara ayah dan ibu kita. Itu adalah nikmat. Ketika kita sudah diadakan, lahirlah kita ke dunia Allah yang fana ini, tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan telapak kaki kita hanya sebesar 2 telapak jari kita saja. Kita dikasuh oleh ayah dan ibu kita dengan kasih sayang. Kita tidak bisa mandi sendiri, kita tidak bisa makan sendiri. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sarana-sarana yang menunjang untuk kita hidup di dunia ini Allah sudah berikan secara free, secara gratis. Udara yang Allah sediakan kita hirup sehari-hari, free, gratis yang Allah berikan. Belum lagi nikmat hujan, belum lagi nikmat matahari yang selalu terbit dari timur tenggelam ke barat, sumber kehidupan semua makhluk hidup. Begitu banyak nikmat Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kalian mengira-ngira, berusaha untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan kalian sanggup untuk menghitungnya. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali pada malam harinya, tanpa kita sadari sepanjang hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik kita selalu memakai dan memakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Allah katakan dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang begitu banyak. Maka karena kita menyadari begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita pakai hidup di dunia ini, sampai nanti di akhirat, apa wujud syukur kita kepada Sang Pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam surah yang selanjutnya, ayat 2, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bukti rasa syukur kita kepada Allah, wujud rasa terima kasih kita kepada Allah, yakni adalah fasholli li rabbika. Ini yang pertama yang Allah minta. Dirikanlah salat karena Tuhanmu. Dirikan salat, karena salat yang kita dirikan itu adalah bukti rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja pandai berterima kasih kepada orang. Ada kawan kita dikasihnya kita rokok, kita berterima kasih. Ada kawan sanak famili tetangga kita dikasihnya kita makanan, dikasihnya kita uang, dipinjaminya kita uang, kita berterima kasih. Ini Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita selalu nikmat yang tanpa kita sadari. Maka wujud rasa syukur kita yang Allah minta cuman adalah fasholli li rabbika. Ini yang pertama, tunaikan, dirikan salat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kalau kita tak salat, Allah tidak akan pensiun jadi Tuhan. Allah akan tetap besar karena dialah yang memiliki semuanya yang ada di dunia, di alam semesta ini. Allahu Akbar. Itu yang kita ucapkan selalu. Allah adalah Maha Besar. Maka salat yang kita dirikan itu adalah wujud rasa syukur, terima kasih kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tak salat di muka bumi ini, semua yang durhaka kepada Allah, semua yang bermaksiat kepada Allah, Allah akan tetap besar, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka salat yang kita dirikan adalah bukti rasa terima kasih karena begitu sudah banyak nikmat yang Allah yang sudah kita pakai. Maka ketika datang panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
maka bergegaslah kita untuk menuju panggilan. Itu bukanlah panggilan dari muazzin, itu bukanlah panggilan dari makhluk, tapi adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wujud rasa syukur kita. Berapalah lamanya? 5 menit cuman. 5 menit cuman. Paling kalau pakai zikir 10 menit. Untuk dunia kita berjam-jam bisa kita. Untuk di kedai kopi bisa kita berjam-jam. Untuk di balai-balai bisa kita berjam-jam. Untuk berkumpul dengan sanak famili, dengan keluarga kita bisa kita berjam-jam. Masa untuk kita bermunajah, wujud rasa syukur kita, bercerita kepada Allah, solat kita, banyak di antara kita yang mengabaikan. Ketika datang panggilan Allah, banyak di antara kita yang punya telinga, tapi hakikatnya dia tidak punya telinga. Banyak di antara mengaku dia sebagai hamba Allah, dia punya mata, tapi hakikatnya dia tidak melihat. Inilah musibah yang paling besar, hadirin yang dimuliakan Allah. Manusia itu mulia adalah karena dia beribadah, mengabdi kepada Allah dengan solatnya. Kalau untuk sekedar hidup, hadirin yang dimuliakan Allah, makhluk yang lain pun bisa hidup. Maka menurut Buya Hamka, kalau untuk sekedar hidup, beruk, kera di hutan pun dia bisa hidup. Dia makan juga, dia minum juga, dia kawin juga. Itulah hewan. Tapi apa bukti kita, kelebihan kita, keistimewaan kita manusia ini? Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri, beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ibadah yang paling utama yang harus kita tekankan dalam hidup ini adalah ibadah salat kita. Maka periksalah salat kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Karena yang akan dihisab nanti di yaumil akhirat itu yang pertama adalah salat kita. Kalau salat kita baik, insya Allah ibadah kita yang lain pun dianggap baik. Tapi kalau salat kita banyak tinggal, banyak tidak khusyuknya, banyak dilalaikan, maka ibadah kita yang lain pun dianggap tidak baik pula. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mulai dari sekarang jangan katakan saya wajib salat, tapi saya butuh salat. Kalau salat hanya sekedar wajib saja, hanya sekedar membayar hutang saja. Tapi tak apa-apa, yang jelas sudah dilaksanakan. Tapi tekankan dalam hati kita, saya butuh salat. Maka ketika datang panggilan Allah itu ada perasaan di mana hatinya tidak lega kalau dia belum melaksanakan kewajiban yang salat. Ada di antara kita ketika datang panggilan azan itu, sebelum dia datang ke masjid, sebelum dia melaksanakan salat, gelisah hatinya. Itulah tanda orang yang sudah meresap di hatinya kebutuhan salat harus dia laksanakan seumur hidupnya. Tapi seberapa banyak juga orang mengaku sebagai hamba Allah, ketika datang panggilan Allah tidak terketuk hatinya. Dia punya telinga tapi hakikatnya dia tidak mendengar, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka oleh sebab itu salat itu bukan untuk menggembirakan Allah. Salat itu bukan untuk menyenangkan Allah. Salat itu adalah bukti rasa syukur karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang Allah minta yang pertama. Kemudian yang terakhir, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, nikmat Allah sudah banyak yang kita pakai seumur hidup kita ini, maka yang kedua yang harus kita lakukan bukti rasa syukur kita adalah wanhar. Wanhar di sini maknanya adalah mengalirkan darah binatang yang kita kenal dengan berkorban. Berkorban dan salat itu kembali lagi, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan untuk Allah. Semua orang tak salat, semua orang tak berkorban, Allah tidak akan pensiun menjadi Tuhan. Salat yang kita akan lakukan akan kembali kepada kita. Salat yang kita lakukan akan membuat kita tenang. Salat yang kita lakukan akan membuat kita berkah di dalam hidup ini. Begitu juga korban yang kita lakukan hakikatnya akan kembali kepada kita. Berapalah harganya? 2.600.000 atau 2.700.000, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita bayangkan begitu banyak nikmat Allah yang kita pakai, gratis yang Allah berikan. Sekali setahun cuman yang diminta oleh Allah itu cuman 2.600.000. Pernah tak kita bayangkan berapa yang sudah kita pakai sehari itu nikmat bernapas? Sekali-sekali coba hitung berapa kali kita menghirup napas sehari semalam. Tak lebih tak kurang menurut ilmuwan sekitar 1.800 atau ada yang mengatakan 2.200 kali helaan kita menghirup napas sehari semalam. Berapa harganya kalau Allah minta kepada kita udara yang sudah kita hirup secara gratis? Kalau ada sanak pemilik keluarga handai tolong tetangga masyarakat kita yang sakit, pergilah ke rumah sakit, tanya kepada perawat, tanya kepada dokter berapa harga tabung oksigen ini. Yang menengah itu harganya tidak lebih tidak kurang ratusan ribu atau jutaan. Tahannya cuma 3 hari atau 5 hari atau seminggu boleh lamanya. Kita mulai sejak lahir ini sudah berapa nikmat Allah yang sudah kita pakai, kita hirup. Gratis Allah berikan. Allah tidak minta pajak kepada kita. Ya Allah minta apa? Salat.
karena Tuhanmu. Yang kedua berkorban. Usahalah. Memang korban itu tak wajib, sunnah muakkadah. Tapi kalau kita niatkan lillah karena Allah dari awal, dari hati kita yang terdalam, tidak ada yang tidak mungkin kita untuk berkorban sekali setahun. Berapalah harga 2.600.000 itu? Kadang kita merokok sehari semalam 2 bungkus 20.000. Taruhlah 10.000 saja yang kita panggang sehari semalam. Kali 365 setahun itu 3.650.000. Untuk kita panggang bisa kita. Tapi untuk kendaraan kita, akhirat kita, banyak kita yang menimbang-nimbang. Banyak yang kita merasa berat. Padahal kita yakin bahwasanya apa yang kita pakai, apa yang kita makan menjadi busuk, apa yang kita pakai menjadi lapu. Mobil yang kita pakai bagus mereknya, Innova kah, Ferrari kah, Pajero kah, Fortuner kah. Berapa lama yang bisa kita pakai? Tak lebih tak kurang sekitar 40-50 tahun. Menjadi besi tua dia. Ada model-model yang baru lagi. Dijual per kilo sama orang lagi. Honda yang bagus yang mengkilat, berapa tahun lah bisa dipakai? 20 tahun tak bisa dipakai lagi. Tapi yakinlah kita 2.600.000 atau 2.700.000 itulah yang sebenarnya berkekalan untuk kita dunia sampai akhirat. Jangan merasa berat. Begitu banyak nikmat Allah yang kita pakai. Kalau kita niatkan lillah karena Allah dari sekarang, tidak ada yang tidak mungkin. Menabung saja kita 7.000 sehari, insya Allah tahun yang akan datang kita sudah bisa berkorban. Banyak kita tengok di TV ada pemulung sampah yang kerjanya memulung sampah, bisa dia berkorban 10 juta. Di Mataram 2 hari yang lewat di Global TV 10 juta bisa dia memulung sampah. Kita tak ada yang memulung sampah di sini. Ada kerja kita, ada pekerjaan kita, tapi apa yang membuat kita berat? Karena hati kita belum terketuk untuk itu. Maka mulai dari sekarang wujud rasa syukur kita adalah kita melaksanakan sholat karena Allah dan berkurbanlah lillah karena Allah Ta'ala, karena semua itu akan kembali kepada kita, akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat nantinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.